Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah masalah serius, di mana hal ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan antara kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan juga dampak bagi sang korban, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis. Dalam konteks ini, sekolah dan institusi pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman, inklusif, dan juga pendukung perkembangan siswa tanpa adanya mengkhawatirkan ancaman dan juga kekerasan. Faktor utama penyebab kekerasan seksual terjadi adalah ketidakseimbangan kekuasaan, budaya, sampai menormalisasi adanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini memberikan dampak yang buruk bagi para korban, baik itu secara psikologis maupun secara fisik, sampai mempengaruhi kesehatan mental. Contohnya itu seperti menahan rasa malu, terus merasa terisolasi, bahkan sampai kecemasan dan juga depresi. Dampak ini bisa bertahan lama dan mengganggu kehidupan mereka di luar sekolah maupun di universitas. Kemudian dampak lainnya itu adanya gangguan akademik, di mana kekerasan seksual ini bisa mempengaruhi akademik siswa ataupun mahasiswa. Contohnya itu seperti berkurangnya prestasi, berkurangnya motivasi belajar, bahkan ada yang hampir putus sekolah karena trauma yang dialaminya. Untuk menghindari dan meminimalisir adanya kekerasan seksual ini di lingkungan pendidikan, perlu terciptanya lingkungan yang aman dan tidak toleransi terhadap kekerasan seksual. Dan juga didukung dengan adanya kesadaran tentang kekerasan seksual, penguatan sistem pelaporan dan dukungan untuk korban, tanggung jawab institusi pendidikan, bahkan hingga peran masyarakat dan juga keluarga. Hai, kembali lagi nih di podcast BDC, Bincang Duduk Cantik. Kembali lagi sama aku, Nisa, sebagai host bincang hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dampak apa aja sih yang terjadi? Apakah mempengaruhi mental korban? Terus apa aja sih motif dari pelaku? Dan juga bagaimana cara pencegahannya? Nah, tentunya hari ini aku ditemani oleh dua narasumber cantik nih. Di sini ada Kak Bunga dan juga Kak Cindy. Boleh dong disapa teman-teman. Halo semuanya. Oke. Lagi sibuk apa nih Kak Bunga? Aku lagi kuliah jadi semester 5, jadi masih sibuk-sibuknya. Iya ya. Kalau Kak Cindy? Aku juga sama sih, lagi sibuk-sibuknya semester 5 juga. Kan kita juga sama semester 5. Oke. Aku belum nanya tentang kabar nih. Gimana kabarnya? Baik atau Kabarku gimana? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Oke, lagi sibuk aja ya Kak? Iya. Oke, sebelum masuk ke perbincangan kita hari ini, mungkin karena kita akan membahas tentang pendidikan ya. Aku pengen tahu nih background atau latar belakang pendidikan Kak sekalian gimana? Mungkin dari Kak Bunga bisa dijelaskan? Aku dari Semarang. TK sampai kuliah Semarang juga. TK aku di TK Taman Pekunden, Ya. SD aku di SD Negeri Pekunden. Buat SMP aku di SMP Negeri 7 Semarang, SMA aku di SMA Negeri 3 Semarang, dan kuliah alhamdulillah aku keterima di Universitas Negeri Semarang jurusan Pendidikan Akuntansi. Oke, berarti dari kecil ya Iya. sampai sekarang belum pindah-pindah ya kan? Nih, dari Kak Cindy mungkin? Kalau aku kan dari Kendal, jadi dari TK, SD, SMP, SMA itu aku di Kendal juga. Kalau TK di TK Widya Kusuma, kalau SD di SD 1 Bebengan, SMP di SMP 1 Boja, SMA di SMA 1 Boja. Terus kuliah ini keterima di Universitas Negeri Semarang juga sama kayak Kak Bunga. Kebetulan jurusannya juga sama di Pendidikan Akuntansi. Sama-sama juga ya, Iya. nggak pindah-pindah kota atau gimana Iya, ya? enggak. Berarti betah ya di Alhamdulillah. tempat. Oke, sebelum masuk ke kekerasan seksual, karena tadi di awal sudah dijelaskan bahwa aku bakal membahas tentang kekerasan seksual, mungkin ini hal yang agak sensitif ya bagi korban atau bagi perbincangan umum. Aku mau tanya nih dari kakak-kakak sekalian, pernah nggak sih kayak dilakukan kekerasan seksual kayak gitu, entah itu secara fisik atau secara omongan aja atau gimana, pernah nggak? Dari Kak Bunga mungkin? Dari aku sih
sering ya, apalagi kayak di jalan catcall gitu kan. Oh. Sering banget gak sih Iya. buat cewek-cewek gitu. Iya sih. Terus Sama itu sih dari apa ya, dari hubungan sama orang aja, maksudnya kayak apa ya, dari pihak lakinya tuh ada omongan yang sensitif gitu loh ke kita. Kalau kitanya nggak nyaman kan bisa jadi nggak apa ya, juga ya di hubungannya juga merasa nanti bakal canggung, Iya, bakal gimana. Benar itu sih, sih. benar. Kamu kayak gak sini? Kalau aku dari alhamdulillahnya ya, kalau tentang pelecehan seksual secara fisik enggak sih, enggak pernah sama sekali. Nggak pernah di, kayak Alhamdulillah. misal di towel apa gimana enggak? Oh enggak pernah. Alhamdulillah banget kalau gitu. Iya. Cuman kalau di jalan atau dimanapun itu kayak iya sama kayak catcalling gitu sering banget kalau kayak gitu. Di jalan sih seringnya. Gimana ya, kita masih di masyarakat kayak gini tuh masih banyak kayak gitu. Belum gimana ya, pikirannya mungkin belum berkembang apa gimana, belum sadar ya. Oke. Karena tadi udah dijelasin nih pengalaman kayak gitu, mungkin secara materi atau secara itu tuh kalian tahu nggak sih sebenarnya kekerasan seksual itu tuh apa? Itu tuh penjelasannya bagaimana, tahu nggak? Kalau dari aku sendiri, kekerasan seksual itu dimana korban tuh merasa nggak nyaman sama apa yang dilakuin pelaku, baik itu pelakunya itu sengaja apa nggak sengaja. Selagi korban itu nggak nyaman, menurutku itu kekerasan seksual sih. Kalau menurut aku kekerasan seksual itu tuh kayak tindakan melecehkan, terus merendahkan dan meremehkan orang, baik secara fisik maupun verbal ya. Terus kayak menyangkut atau menghubungkan ke hasrat seksual seseorang itu tuh apa? Secara apa? Secara paksa gitu loh. Enggak kayak Ingin Iya, gitu lah ya. ya. Intinya kayak bener banget di pendapat dari kakak-kakak narasumber di sini, bener banget dapat disimpulkan bahwasanya kekerasan seksual itu adalah tindakan dari pelaku ke korban lain yang tidak tanpa izin dari korbannya, sehingga membuat korban itu merasa tidak senang ataupun tidak nyaman, sehingga mengakibatkan pada tindakan-tindakan yang negatif. Oke, nah tadi kan kita sudah mendengar nih pendapat dari kedua narasumber kita. Aku mau tanya nih, kekerasan seksual kan tidak hanya secara fisik ya, tetapi juga kekerasan seksual itu banyak terjadi di media sosial. Kita tahu lah ya sekarang ganja tuh siapa sih yang nggak megang handphone, nggak megang media sosial. Nah itu tuh aku tuh pernah lihat ada beberapa kasus video shoot yang sudah tersebar di TikTok, Instagram maupun di Twitter. Itu tuh menurut kalian gimana? Kalau dari tanggapan aku sendiri mengenai kekerasan seksual dalam bentuk video shoot kayak gini, yang kita kan sering lihat ya kayak di Twitter kayak gitu tuh, pasti Banyak itu banget tuh ya. udah kesebar gitu loh. Bener-bener. Apalagi sekarang tuh tinggal share. Iya, Cepet banget. Nah itu tuh menurutku itu mengganggu pengguna media sosial lainnya gitu loh. Kayak itu berpotensi merusak nilai moral di masyarakat gitu. Iya benar sih, sekarang mana dari anak kecil terus remaja, Kan bahkan udah sampai bisa- orang tua bisa mengakses semua sosial media, ya. Benar. Kalau dari Kak sini mungkin? Kalau aku sih emang akhir-akhir ini ya itu kan kayak platform media sosial kayak TikTok, Instagram, terus Twitter itu kan emang gampang banget ya buat menyebarluaskan video-video kayak gitu. Jadi tuh kayak hal tersebut tuh sebaiknya dikurangi gak sih? Iya sih. Kayak hal tersebut misalkan di video tersebut kan disebar kan. Iya. Nah, itu tuh bisa mengandung komen-komen negatif juga Iya, dari benar, netizen-netizen. benar. Terus komen negatif itu biasanya tuh mengandung kayak ejekan, terus hinaan. Itu kan berpengaruh buruk ya buat si pelaku di video tersebut gitu. Jadi bisa mempengaruhi mental si korbannya itu juga sih. Benar-benar. Harus dikurangi banget kalau menurutku. Iya. Nah, dari fenomena tersebut yang seperti narasumber sudah jelaskan, masih banyak orang di luar sana yang menganggap hal ini tuh masih sepele, masih nganggap alah kayak gitu aja, Iya, kayak gitu aja masih banyak banget kan ya. Tetapi
sebagai korban tuh hal tersebut sangat tidak nyaman, sangat risih, sangat amat dirugikan, ya kan. Terus, nah dari apa yang sudah dijelaskan oleh para narasumber kita di sini, aku ada kasus nih yang terkait tentang kekerasan seksual terjadi di lingkungan pendidikan. Kalian tahu nggak sih tentang kasus siswi sekolah yang menjadi korban kekerasan seksual oleh gurunya sendiri yang kayaknya di Gorontalo deh, Gorontalo. iya. Ya. Tahu nggak? Kalau dari narasumber tahu nggak sih? Dari aku sendiri aku tahu berita itu karena itu kan hype banget ya Iya, waktu itu. tersebar di mana-mana iya, ya. Cuman emang aku belum cari tahu lebih dalam lagi sih tentang beritanya kayak gitu. Mbak Kasih nih mungkin Kalau aku kebetulan ya emang mengikuti kasus tersebut sih. Jadi tuh kalau nggak salah sepengetahuan aku ya, kalau kasus itu tuh seorang siswa itu tuh kayak mengalami pelecehan seksual dari gurunya sendiri. ya Allah. Iya itu tuh kayak itu kalau nggak salah setahu aku itu tuh berlangsung kurang lebih 3 tahun. Lama banget ya kan. Nah itu tuh kenapa si pelaku nggak si pelaku, maaf ya, itu si Gak apa, apa-apa, enjoy aja. si siswa atau si muridnya si Korbannya korban ya. ya, si korban itu tuh dia tuh nggak berani speak up karena dia tuh kayak lebih milih mendem sendiri gitu loh. Nah terus kenapa video itu bisa viral atau menyebar itu tuh mungkin udah teman-temannya itu tuh kayak udah Curiga ya. iya ngamati gitu gak sih, kayak kok agak Aneh. iya mereka berdua tingkahnya kok kayak agak mencurigakan. Terus Bener-bener sih. makanya tuh kayak diamati terus. Nah si temennya korban ini tuh kayak mau nyoba kayak di lokasi ini tuh kayaknya kok mereka tuh sering melakukan kayak iya, bener. hal-hal yang gitu loh. Terus Hal negatif iya. ya. Senonoh. Nah terus disetting lah kamera di sana kayak disembunyiin gitu tapi kameranya. Oh, emang disengaja di Iya. Itu tapi dalam posisi disembunyiin itu tuh udah nge-replay dulu videonya tuh udah merekam. udah di-record lah. Terus ternyata emang bener setelah dilihat, setelah diambil infonya itu, ternyata mereka berdua itu tuh si murid dan si guru melakukan hal yang tidak senonoh, tidak baiklah semestinya di ruangan tersebut. Nah, terus apa namanya? Kalau nggak salah ya, si murid ini tuh mengalami pelecehan seksual sama gurunya itu awalnya tuh kayak yang ringan-ringan aja gitu loh. Cuman kayak mungkin Pegang-pegang. Iya, gitu-gitu aja. Terus lama-kelamaan jadilah pelecehannya sampai ke kayak gitu. Buat badannya. Iya. Nah, karena maaf ya si murid ini kan yatim piatu nih. Jadi dia tuh kayak kalau mau cerita, mau speak up kan Ya, Nggak tahu ke siapa punya ya. tempat iya, cerita. iya lebih ke gak punya tempat cerita. Terus jadi dia tuh kayak lebih mendem sendiri. Kalau mau speak up juga kan dia takut ya. Berhubung dia nggak punya siapa-siapa, mungkin ya dia merasanya gitu. Jadi kan kayak ya udah kalau aku speak up nanti kalau gak ada yang ngebela gimana kan, Iya, mikirnya benar gitu sih. kan. Soalnya siapa lagi sih kalau nggak ngebela kalau nggak orang tua kita kan. Iya, jadi dia lebih memilih mendem sendiri. Nah, dengan viralnya video tersebut, jadi kayak tersebar terus akhirnya terkuak gitu loh selama 3 tahun itu. Selama itu baru ketahuan Kasihan sekarang. juga ya korbannya. Sangat amat disayangkan ya teman-teman. Hal kayak gini tuh sangat Masih banyak di Indonesia ya, gitu. masih banyak, masih dinormalisir menurut aku. Kayak seorang guru gitu loh kayak Ya, gitu seorang bisa pendidik loh, kok Iya. bisa dilakukan hal kayak gitu tuh kan sangat Gak wajar banget sangat gitu amat loh. disayangkan, sangat. Ya Allah. Nah, dari kasus tersebut itu korbannya gimana? Dikeluarkan dari sekolah atau gimana? Kalau setahu aku itu tuh si korban, si siswanya itu tuh dikeluarin dari sekolahnya karena kan ya mau gimana pun tetap mencemarkan nama baik Iya. sekolah ya. Terus kalau si pelaku atau Nah, pelakunya gurunya gimana? itu tuh kalau nggak salah udah ditetapin jadi tersangka kayaknya. Iya. Iya. Jadi masuk ke polisi apa gimana? Iya, kayak udah masuk ya kan videonya viral ya, otomatis kan juga banyak orang yang tahu. Jadi mau gimana Tindakan pun. asusila juga ya, benar. Dari Kak Ramsata ada tanggapan nggak? Dari aku sih menurutku masih kurang adil ya bagi pihak korbannya. Iya. Karena apa ya? Dari gurunya itu tuh, dari pelakunya itu tuh menurut aku kurang dapet apa ya? Kayak balasan yang setimpal gitu loh.
kayak ya emang di penjara, tapi nanti misal dia keluar penjara, dia masih bisa nggak kalau kerja lagi, ngajar lagi, itu kan nggak menutup kemungkinan dia diterima. nggak menutup kemungkinan dia bakal melakukan lagi kan. Benar. Iya kan. Nah itu menurutku dari pemerintah mungkin harus tegas ya, kayak buat pelakunya itu nanti di blacklist atau gimana dari semua sekolah gitu loh. Benar sih. Nah, dari kasus tersebut mungkin aku penasaran nih, kakak-kakak sekalian itu tahu nggak cara pencegahannya biar kayak sampai kayak gitu, terus biar kasus kayak gini tuh nggak semakin banyak gitu loh. Sangat amat disayangkan kalau semakin banyak kayak gini tuh. Kalau dari aku sendiri, cara pencegahannya itu bisa dari itu ya, para murid itu bisa mulai dikasih sex education. Iya sih, benar-benar. Itu penting banget menurutku. Karena apa ya? Setahu aku pelajaran yang ada kayak hal reproduksi dan lain-lain itu tuh kita mendalamnya itu di SMA. Iya benar sih, benar. Dari SD sampai SMP jadi belum bisa masuk ke situ ya. jadi Enggak. menurut aku untuk jenjang SD sampai itu bisa dikasih materi seperti itu, cuman dengan pembawaan yang berbeda gitu loh, kayak lebih iya benar sih. apa ya, kayak lebih Mungkin nggak semendalam itu iya. gitu. Cuman menurutku itu paling nggak dikasih tahu lah bagaimana memperlakukan korban. Maksudnya kayak kebanyakan kan emang perempuan ya kayak gitu, mungkin perlakuan perempuan tuh kayak gimana mungkin bisa diajarkan di. Dan selanjutnya dari pihak sekolah dan pihak pemerintahnya menurutku harus lebih tegas lagi dalam menangani kasus-kasus kayak gini. Benar. Enggak malah ditutupin. Iya. Itu kan kalau kayak gitu dari pihak sekolahnya juga salah nggak sih, maksudnya sampai nggak tahu ternyata gurunya tuh ada yang kayak gitu ke murid kan. Dari sekolahnya juga salah. Mungkin kayak pihak sekolah tuh juga ngasih perhatian lebih ke guru ataupun ke muridnya biar nggak terjadi kayak gitu loh. Ini kan ketahuan pun gara-gara temannya kalau misalnya nggak ngevideo nggak temannya nggak peka juga, itu kan juga nggak bakal ketahuan, mungkin bisa sampai bertahun-tahun lagi loh sampai dia kerja apa. Menurutku juga apa ya, dari siswanya itu harus dapat pendampingan gitu loh, pendampingan buat psikisnya dia. Iya. Sampai kayak gitu nggak mungkin nggak sih mentalnya nggak terganggu apa gimana. Bahkan nih sampai kemana-mana di media sosial tuh ada video tersebut. Kalau menurut aku sih lebih ke gimana ya, kayak temen sebayanya itu tuh kalau bisa lebih merangkul lagi lah ke lebih deket gitu loh, betul, biar misal nih kita kayak ngerasa sendiri kan ya, jadi kita kayak masih punya ini nih temanku yang masih ada, jadi kita bisa cerita, jadi kita nggak ngerasa sendirian sampai mendem semuanya itu sendiri gitu loh. Apalagi posisi korban yatim piatu. Iya. Itu peran paling penting kan temen ya. Soalnya dia kan nggak punya orang tua lagi gitu. Betul banget nih. Aku tuh kemarin sempat baca-baca di Twitter, ada berita lewat. Ada lagi yang kayak iya, ada. Cuman ini itu antar pelajar. Lah, jadi pelaku itu umurnya itu 17 tahun, dia udah SMA. Iya. Untuk korban itu dia 14 tahun, masih 14 tahun. Dia masih SMP. Iya, masih di bawah umur semua. Masih di bawah umur semua. Itu kejadian itu di Demak. Dia deket dong. Lumayan deket ya. Sampingan banget. Itu mereka melakukan perbuatan kayak gitu itu di SD, guys. Di ruang kelas SD. Iya. Lah apa nggak ada ini? Maksudnya di SD itu nggak ada orang apa gimana? Nah itu ternyata mereka melakukan kayak gitu itu waktu hari libur nasional. Waktu itu memperingati Maulud Nabi. Ya Allah, ngelakuin kayak gitu di sekolah terus pas Maulud Nabi. Iya. Gimana tuh ini tuh? Ini memang pentingnya pendidikan sih. Iya, benar-benar. Tentang hal kayak gitu, ya Allah. Miris banget. Terus ternyata ada teman mereka
nggak tahu ini, maaf aku belum tahu ini tuh teman dari pihak ceweknya atau pihak lakinya, aku belum tahu. Itu ternyata dia itu ikut merekam dan menonton di situ, dan itu masih jadi saksi sih mereka. Di kepolisian atau gimana? Iya, masih dicari tahu di dalam lagi buat mereka itu. Terus kayak gitu tuh motif dari pelakunya apa sih? Maksudnya dari laki-lakinya mungkin? Kalau motifnya itu ternyata dua orang ini tuh udah apa ya kayak remaja pada umumnya ya guys, pacaran. Mereka cinta monyet. Mereka menjalin hubungan ternyata dari awal tahun ini, awal 2024. Ya Allah, barusan banget ya. Iya. Dan itu juga dari seringnya si cowok ini nonton film porno sih guys. Tuh pentingnya Hal itu, biar enggak video-video kayak gitu kalau bisa tuh jangan disebarluaskan, kayak platform media sosial tuh lebih diketatin Iya, lagi gak sih, biar Apalagi di burung itu ya. Iya. Iya. Itu karena banyak banget di Twitter itu, gila banget itu. Kalau apa ya, menurutku itu tuh harus ada harus ada keamanan yang lebih sih buat aplikasi itu. Soalnya kan tersebar luas banget ya di itu, di nggak aplikasi. ada privacy di privacy, situ. bener. Soalnya nggak ada nggak ada buat anak kecil itu nggak aman kalau di situ menurutku. Iya benar. Sedangkan itu tuh bisa Itu- diakses semua iya, orang itu loh. bisa diakses Nah, semua aplikasi itu orang. tuh bisa di-download semua orang. Iya. Jadi iya benar sih. Terus untuk kondisi korbannya itu gimana? Sama mungkin orang tuanya korbannya atau pelakunya? Ya dari yang udah aku baca, untuk kondisi korban sekarang itu memang sudah lumayan stabil, tapi masih suka menangis di kelas Iya. waktu sekolah kayak gitu. Dan dia juga udah didampingin sama psikolog gitu. Dia udah dianjurkan untuk ke sana. Dan untuk dari orang tua emang agak Terkena ya mentalnya. ke-trigger gitu. Iya benar. Kalau masih itu, contohnya aku baca kemarin itu ayahnya itu kalau dia ditanyain sama Kasus tersebut. iya tanya tentang kasus tersebut itu masih emosi kayak gitu. Jadi masih iya. ke-trigger sih menurutku. Ya siapa yang gak ke-trigger Iya anaknya? sih, bener. Anaknya yang jadi korban. Oh, kasihan sekali. Nah, betul sih. Nah, ngomong-ngomong tentang kasus tersebut, ada gak sih pengaruh terhadap kualitas pendidikan di zaman sekarang ini? Terlebih lagi sekarang kan banyak ya kasus kayak gitu banyak banget. Terus mungkin dengan kasus-kasus yang lain itu tuh gimana sih tanggapan dari kakak sekalian? Nah, menurutku itu ngaruh banget ya ke pendidikan. Kayak apa ya? Di sini kan guru kan, ini balik lagi ke kasus yang tadi yang antara guru sama murid itu. Iya, Bun. Guru kan seharusnya kan membimbing ya guys, kayak harusnya malah membimbing ke jalan yang benar gitu loh. Iya, enggak malah dia sebagai pelaku Iya. gitu loh. Guru kan ya harusnya emang menjadi orang tua murid Iya, di orang tua sekolah. sekolah. Karena masa orang tua kayak gituin anak kan nggak mungkin ya, benar-benar. Dan harusnya guru itu malahan membantu siswa kayak mengatur waktu belajarnya, belajar mandirinya itu gimana. Itu kan harusnya malah dia harusnya mengatur kayak gitu kan. Iya, terus kayak menjaga kan. Iya. Kalau kalau yang di kasus tadi yang di Gorontalo itu kan sampai si korban aja dia tuh sampai nggak berani speak up loh. Mungkin bisa aja si guru ini ngancem kan atau gimana. Bisa jadi ya. Jadi kayak Mungkin bukannya karena menjaga malah. iya, mungkin karena dari sisi korbannya juga pernah diancam tentang nilai atau gimana. Iya, mungkin kalau menurut aku sih kayak setahu aku juga ya, si korban ini kan OSIS ya kalau nggak salah ya. Iya, dia ketua OSIS. Nah, ya mungkin emang diancamnya dinilai kan atau bisa jadi seperti itu. Jadi kayak dia mau gimana kan ya takut ya, bingung namanya juga ya. dinilai kan dengan kak diancam dinilainya mungkin mau nggak dikeluarin atau di gimana kan. Dia jadi bisa diem aja, kalau mau nolak juga takut, mau bicara juga gak ada temen yang diajak ngomong. Aku mau nambahin, aku inget aku sempat baca, jadi dari sisi korbannya itu dia dia klarifikasi kemarin guys.
yang korban dari yang guru tadi. Iya, Apa ya? dia klarifikasi ternyata dia malah kayak berterima kasih dengan adanya video itu Video tersebar tersebut. gitu loh. Jadi Oh, bisa iya, benar-benar. Bisa terbebas lah dari perbuatan iya kayak gitu. Jadi malah apa ya? Mungkin orang-orang sekitarnya jadi tahu gitu loh perilaku guru tersebut kayak gimana. Mungkin kalau itu nggak kesebar kan bisa jadi kayak dari siswanya itu bisa sampai kuliah masih Iya, masih berhubungan Iya. kayak gitu. Betul sih. Masih terlibat sama iya itu. jadi dia malah berterima kasih dengan adanya viralnya video Video itu. Tersebut betul. Tapi juga di video itu kan komentar netizen Iya. juga nggak bisa difilter ya. Sebenarnya Tetap menghina. karena dari apa ya nggak semua netizen itu tuh berpikiran kayak kita. Iya. Jadi tuh masih banyak banget aku baca Komentar-komentar komen-komen apalagi negatif di kan. TikTok ya guys. Iya. Itu Banyak aku banget. baca di TikTok itu masih banyak netizen itu yang malah mempertanyakan itu ceweknya menikmati kok itu apa. Iya, aku juga lihat itu. Padahal kan kita nggak tahu dari sisi ceweknya itu kayak gimana, dia mungkin apa ya batinnya kayak gimana kan kita nggak tahu ya guys. Betul banget nih teman-teman. Jadi dapat disimpulkan tadi tuh dari komentar-komentar kayak gitu tuh bisa membuat sakit hati seseorang. Nah, mungkin pembahasan kita sampai di sini aja ya. Kita juga udah banyak sharing-sharing nih tentang tadi kekerasan seksual itu apa, terus apa ada kasus-kasus kayak gitu, tanggapan dari narasumber kita kayak gimana. Mungkin Kalau aku mau ngasih pendapat ya, kalau menurut aku ya tentang tadi yang kita bahas semuanya, itu yang paling penting poinnya itu tuh di kayak pendidikan tentang health. tersebut ya. Iya, kayak hal-hal sex education, bener ya itu ya. Harus lebih mendalam ya. Iya, soalnya kalau misal dari dini nggak dikasih pelajaran tentang kayak gitu, itu anak kecil aja yang tadi yang ngelakuin di SD itu kan kayak dia kan ngelihat video porno ya tadi Iya. ya awalnya ya. Oh iya, Itu kan juga penting banget kan untuk betul. menjaga kak di media sosial juga, kalau bisa tuh lebih difilter lagi gitu loh untuk penggunaannya, nggak semua orang bisa mengakses video-video kayak gitu. Jadi kak soal Dan untuk orang tua korban menurutku apa ya lebih bisa Memantau anaknya, anaknya gitu. merangkul juga ya. Kayak mungkin bisa dicek HP-nya atau gimana, soalnya dari yang kasus kedua tadi kan itu kan dua orang itu kan masih di bawah umur semua ya Iya, guys. benar. Jadi itu harus masih dalam pengawasan orang tua sih, apalagi dari pihak ceweknya itu harusnya masih dipantau. Iya. Betul. Itu sih mungkin kurang apa ya, kita nggak nyalahin orang tua juga ya, tapi kalau umur segitu udah Iya. sampai kayak gitu mungkin emang perhatian orang tuanya itu tuh kurang gitu loh untuk kedua belah pihak itu. Benar sih, sekarang juga banyak orang tua yang bekerja, dari bapak iya. atau ibu juga banyak bekerja, jadi mungkin memantau anak tuh Kurang. betul. Makanya banyak yang terjadi kayak kasus-kasus tersebut, Ketemu pagi terus iya pulang malam ya Iya, kan. jadi Dan kan kayak kurang. sayangnya itu kejadian kayak gini di Indonesia tuh masih banyak banget guys. betul. Jadi kayak apa ya, Amat emang disayangkan. miris banget iya. gitu. Itu sih kayak Hal kayak pendidikan. gitu kayak udah diwajarin gitu nggak sih di sini, sampai anak SD aja udah tahu kayak gitu loh. Iya. Padahal tuh nggak. Itu sih menurutku dari sisi pendidikannya Sangat kurang diajarkan lebih gitu Heeh. tentang pentingnya sex education itu kayak gimana. Iya. Itu menurutku penting banget guys. Buat ini bukan ke hal yang negatif ya. Ini menurutku itu semua pelajar itu harus ngerti tentang sex education. Iya. betul. Biar nggak disalahgunain kan. Iya, Betul sih. Terus juga kayak balik lagi ke media sosial tuh juga penting banget buat di filter. Betul. Nah, banyak juga komen-komen kayak gitu tuh emang harus dikurangi nih teman-teman.
harus bisa menfilter kata-kata, bagaimana kata-kata yang tidak menyakiti hati seseorang. Oke, sekian pembahasan bincang-bincang hari ini ya kakak-kakak cantik. Terima kasih sudah hadir pada podcast hari ini. Maaf kalau ganggu kegiatannya. Iya. Ganggu tidak nih? Enggak. Oke. Sekian dari podcast hari ini. Bye-bye. Bye.